selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini ada di dalam pimpinan dan urapan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Siap diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sudah ada di tengah-tengah kita yang siap memberkati kita dengan pelayanan firman Tuhan. Kita sambut dan selamat datang kepada beliau, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Iya, disertai dengan dua rekan yang menyertai. Oke, terima kasih Pak. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Dan kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan jurnal pelayanannya baik di mancanegara maupun dalam negeri, beliau bisa sempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kita melalui pelayanan firman Tuhan. Dukung dalam doa, kiranya pelayanan beliau benar-benar memberkati kita pada siang hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Biarlah pada ibadah yang kedua ini porsi berkat yang sama akan kita miliki pada hari ini. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya jemaat yang ada di sini adalah jemaat-jemaat yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin?
Mari kita mau sembah Dia, kita mau bersyukur atas kasih setia-Nya dalam hidup kita hingga saat ini. Terima kasih, terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
katakan kau beri yang kupinta, Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Beri sembah Dia, Bapa yang kekal. Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu Tuhan dalam hidup kami sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menghadapi banyak tantangan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu setia, Tuhan selalu ada di samping kami Tuhan. Ketika kami mengetuk pintu-Mu, Tuhan akan bukakan. Kami percaya janji-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu seperti mentari yang tidak pernah terlambat. Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, karena nama-Mu besar, karena nama-Mu mulia, karena nama-Mu besar, Raja, segala Raja. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan kita, Raja, segala Raja. Katakan sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Nyanyikan sama-sama dengan sepenuh hati. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan dengan lebih keras lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Jemaat dipersilakan duduk. Saya ingin bercerita tentang suatu kisah. Jadi ada dua anak kecil yang sedang bermain.
salah satu anak terjatuh dan menangis. Tidak lama temannya ikut menangis. Temannya itu berkata, saya kasihan sama teman saya yang jatuh. Saya juga ikut merasakan sakitnya teman saya ketika terjatuh. Hal itu sama dengan kasih Yesus. Kasih Yesus juga bisa merasakan apa yang kita alami. Mari saya mau ajak jemaat sekalian, kita mau belajar bersama-sama untuk memiliki kasih seperti kasih Yesus. Kasih yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi kasih yang berpikir untuk melayani orang lain. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan sepenuh hati kita. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, hati kami, ubah
Mari kita berdoa saudara sekalian. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa supaya hati kami semua menjadi tanah-tanah yang baik bagi biji-biji firman Tuhan. Kalau itu datang akan bertumbuh, akan berbuah lebat bagi kehidupan kami dan bagi sekitar kami. Menolong hamba-Mu di dalam menguraikan akan firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, percayakan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan pada siang hari ini. Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Saya akan membacakan ayat yang ke-18, 19 dan 20, yaitu amanat agung. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, 19 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amanat agung untuk saudara dan saya. Saya tambahi saudara sekalian dengan Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 11 dan ayat yang ke-12. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebagai pendahuluan ada dua yang mau saya sampaikan dengan singkat. Yang pertama, ini Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya, mungkin sekitar 500-an begitu, dia itu berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Itu suatu ucapan iman yang luar biasa. Belum ada telepon, belum ada listrik. Orang-orang sederhana, Tuhan berkata, "Jadikanlah semua bangsa itu muridku." Itu suatu ucapan iman yang luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu sangat percaya kepada kita. Luar biasa. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya ya enggak. Dia tahu kita manusia kan. Cuma sebenarnya saya rasa yang Tuhan maksudkan ialah Tuhan itu percaya kepada dirinya sendiri yang bisa bekerja lewat kita, siapapun kita. Sebenarnya itu. Ya, bukan Tuhan sungguh-sungguh percaya dengan segala kelemahan kita, enggak. Melainkan Tuhan itu begitu luar biasa sampai bisa membuat yang biasa jadi luar biasa. Itu. Nih, dulu saya ini secara natural sebenarnya bukan rendah hati, rendah diri, minder, takut, gitu. Nulis aljabar aja di sekolahan itu ketakutan saya. Dan itu
pertama kali Tuhan panggil saya jadi pendeta, saya juga bilang tidak bisa, tidak mungkin bisa lah. Itu mungkin kakak saya itu lebih bisa. Saya ini pertama kali suruh menghadap umum itu di Jepara sana, itu di depan kira-kira 50 anak-anak muda. Bukan khotbah, bukan bersaksi, hanya suruh berdoa. Saya masih ingat itu. Itu pun sudah saya siapkan doa saya. Sudah 1 minggu sebelumnya dikasih tahu, saya tulis itu doa saya. Supaya jangan sampai nanti suruh berdoa macet di jalan kan. Jadi setelah tiba waktunya, saudara Adi silakan maju ke depan berdoa. Gitu. Saya maju ke depan berdoa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tutup mata, gitu kan. Berdoa kan tutup mata kan. Saya masih ada yang melek belakang-belakang, tutup mata, saya bilang gitu. Semua tutup mata, kepean saya keluarkan. Bapak kami yang disuruh, itu yang saya takutkan terjadi. Jendela besar dibuka, angin masuk, kepean saya jatuh. Terus terang saya malu pulang, saya malu sekali. Tuhan tidak bisa, saya nggak bisa. Jadi pendeta kan harus menghadap umum tiap kali kan, tidak bisa. Hari ini saya bisa bersaksi pada saudara, Tuhan bisa memisahkan yang tidak bisa jadi bisa. Kita berserah aja pada Tuhan. Itu. Nah, ini penting ya. Jadi Tuhan itu punya iman kepada kita. Kalau Dia memberitahu jadikan sekalian bangsa, semua kita mestinya harus jadi pemenang jiwa. Gitu. Yang kedua, tadi ayat di Efesus itu. Kalau sudah perhatikan begini, Tuhan tuh memberikan ada panggilan nabi-nabi, pengajar, gembala, pemberita Injil, gitu kan? Macam-macam itu di sini, gembala, pengajar, pemberita Injil, nabi-nabi, rasul-rasul. Ya. Cuma di sini itu dikatakan dalam ayat 12, bukan untuk melayani jemaat, tetapi memperlengkapi jemaat. Ya, jadi panggilan hamba Tuhan, pendeta, penatua, majelis itu bukan semata-mata melayani jemaat supaya digendong-gendong, dinabubuhkan, bukan. Melainkan sebenarnya diperlengkapi, memperlengkapi supaya semua kita bisa melakukan akan tugas panggilan masing-masing, bekerja untuk memenangkan jiwa. Itu jadi Pak Seno, kalau orang tanya, gerejamu anggotanya berapa? Jangan dijawab itu. Tanya lagi, tidak usah dijawab juga. Kalau tanya sampai 3 kali, jawab gini Pak. Dari pertanyaanmu, engkau melakukan 3 kesalahan yang besar. Ngomongin gitu aja. 1, bukan gerejaku. Ini gereja Isa Al-Masih, gereja Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Yang kedua, kami tidak punya anggota, semua pekerja. Sudah diperlengkapi tadi supaya jadi pekerja. Jadi semua itu pekerja, tidak anggota. Dan kami ini bukan sekedar gereja dalam pengertian gedung, bukan pengertian kebaktian, nyanyi-nyanyi, doa, ngasih persembahan, pulang, bukan hanya itu. Kami ini sebenarnya gereja dalam pengertian pusat pelatihan, pelayanan. Semua kita dilatih untuk melayani. Jadi dengan kata lain, gereja itu sebenarnya kapal perang, Pak. Semua ada tugas. Bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar, beberapa orang digaji, yang lain duduk-duduk makan-makan. Dah. Kami ini kapal perang, semua kita punya tugas masing-masing. Dan saya mau ingatkan malah, ada orang-orang tertentu yang tidak akan terinjili kalau Anda tidak datang kepada Dia. Sebab ada orang-orang tertentu yang memang disediakan untuk target Anda. Ada orang-orang tertentu yang kalau kita gagal, ya Tuhan sepertinya gagal lah. Tapi tidak, saudara-saudara sekalian, kita mau semua menjadi pemenang jiwa dalam kehidupan kita. Saya sendiri jiwa pertama yang pernah saya bawa pada Tuhan itu di kereta api.
dari Gambir sampai ke stasiun Tawang tahun 68. Tadi pagi saya bersaksi bahwa saya sekolah Alkitab, sekolah pendeta itu dengan susah payah karena tidak dikasih uang sama keluarga saya. Saya masih ingat tinggal $20, bukan dolar, $20. Itu untung saya nginep di rumah teman saya di pintu air itu, teman saya panggil, "Bang, beca, ini antarkan ke stasiun Gambir," gitu. 20 perak ya. Untung dia itu nawarnya $20. Kalau lebih saya nggak bisa bayar itu. Sudah pas uangnya, tinggal 20. Jadi tapi sebelum saya berangkat saya memang berdoa, Tuhan izinkan saya bawa 1 jiwa Tuhan. Jadi dalam hati saya sudah berdoa sebelum berangkat itu, Tuhan saya mau memenangkan jiwa. Tolong Tuhan, 1 jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Saudara, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Tidak ada. Saya tidak pernah baca dalam kitab suci orang kasih masukkan 1 miliar, 2 miliar dalam kantong kolektor lalu surga bersorak-sorai. Saya tidak pernah baca. Tapi kalau ada 1 jiwa diselamatkan, surga itu bersorak-sorai. Sebab itu kekal. Amin. Mesti begitu. Tidak ada persembahan yang lebih berharga di mata Tuhan kecuali Anda menyelamatkan jiwa. Bawa jiwa datang pada Tuhan. Itu saya pas, memang uang saya tinggal $20, itu naik becak ya saya habis. Cuma bersyukur saya dikasih 1 besek kecil gitu, itu nasi goreng gitu. Istimewa kan ada telurnya kan gitu. Tahun 68 tuh. Saya masuk, kemudian nanti kan kereta api zaman dulu itu kan tiap kota dia berhenti gitu ya. Itu berhenti, nanti ada ibu-ibu, bapak-bapak bawa makanan, jualan gitu kan tuh. Begitu ya, belum ada aqua, belum ada teh botol, belum ada ya, orang-orang jualan itu. Itu mereka jualan, saya enggak beli karena enggak punya uang. Teman-teman itu orang-orang depan saya, pinggir saya, sebelah saya pada beli gitu. Saya puji Tuhan dibawai apa tadi? Nasi goreng gitu. Ya, saya buka, saya makan. Selesai makan haus kan. Enggak ada minumnya. Gitu. Wah, saya berdoa sungguh-sungguh, betul-betul saya. Tuhan, dulu di padang belantara, Tuhan kasih minum umat-Mu, beribu-ribu orang, tolong Tuhan, saya juga butuh minum, 1 gelas teh aja, gitu. Dalam nama Yesus, saya lihat kantong saya, siapa tahu ada uang di Ponorogo itu yang kecil itu, belum ada, mujizat nggak terjadi itu. Saya berdoa lagi, itu luar biasa. Sebelah saya itu yang depan itu tahu-tahu jajan, uangnya tidak ada kembalinya. Itu luar biasa. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kiranya dia langsung berkata, "Dek, mau minum Dek," gitu. Saya tunggu-tunggu nggak ngomong gitu. Aduh, sudah haus sekali ini, sudah haus ini. Mau masuk ke kamar kecil minum air keran enggak kolu, tidak sampai hati saya, gitu. Gimana ini, gitu. Ya, enggak sampai orangnya pergi, ya sudah Bu, bawa aja, ngomongnya gitu. Saya enggak ditawari minum, gitu. Saya doa lagi, Tuhan, mujizat-Mu nyata, ada Tuhan, tolong Tuhan hamba. Terus seperti ada bisikan di hati. Tadi waktu di rumah doanya bukan untuk minta minum, minta makan, enggak. Doanya tadi apa? Minta jiwa. Belajar mendahulukan kerajaan Allah dulu gitu. Jadi saya berhenti berdoa minta minum lah. Saya mulai sebelah saya kenalan, saya ngomong-ngomong, saya injili gitu. Dan untuk pertama kali dalam hidup saya, dari mulut orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Itu kalau kita menginjil, itu kan
seperti orang mengail, kalau dimakan sama ikan ditarik kan. Gitu. Kalau menginjil, orangnya mesti harus ditawari, mau enggak kamu selamat, terima Tuhan Yesus, mau. Gitu. Begitu dia bilang mau, saya kaget. Ya sudah, langsung di situ, saya tidak peduli yang lain, pokoknya langsung saya ajak terima Tuhan Yesus, berdoa suruh nelpon saya. Itu luar biasa itu. Dan selesai itu dapat 1 jiwa itu, hati saya senang sekali, langsung saya kasih kesaksian, pokoknya itu kamu harus itu ya, itu kita belajar tentang hidup yang bertumbuh itu, firman Tuhan itu mesti belajar cari firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kemudian fellowship dengan teman-teman yang seiman, gereja, dan kemudian sebelah sini bersaksi bahwa jiwa-jiwa yang lain gitu. Terus ya, pusatnya Tuhan Yesus, itu saya gambarkan sedikit, saya Injil, saya omong terus itu, tahu-tahu saya lihat jendela stasiun Tawang. Jadi semalaman saya bersaksi dan mengabarkan Injil itu. Ya capek, itu sudah sampai Semarang. Saya ke rumah kakak saya, tidur sampai siang. Ya mungkin jam 12-an baru bangun. Itu waktu bangun saya seperti mimpi. Tuhan luar biasa ya. Siapa aja kalau mau bisa dipakai untuk bawa jiwa. Dan herannya, yang tadinya haus tadi sudah enggak haus lagi. Jadi sementara mengabarkan Injil itu, saya rasa malaikat Tuhan ngasih minuman tetesan masuk ke perut saya, itu tidak haus lagi. Gitu. Jadi sekalian, sekali lagi, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali jiwa-jiwa. Tolong mulai berdoa, semua kita minta Tuhan, lewat hidupku, lewat kesaksianku, aku mau bawa jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Gitu. Jadi saudara sekalian, ada orang yang tidak akan bisa bertobat kecuali Anda, sebab itu memang ditargetkan untuk kita. Saya pernah mengabarkan Injil di dekat Kaliurang sana. Bapak-bapak, anaknya soalnya menantunya itu pendeta, tapi dia sendiri enggak. Dia sendiri ini jimatnya itu banyak sekali. Gitu. Saya datang sudah 2-3 kali, dia tidak respon apa-apa. Tapi kali itu bisa siang itu kita mampir ke rumahnya, itu saya tanya, Pak, jimatnya yang paling sakti itu yang mana? Itu. Sebab itu jimatnya dia banyak. Saya mau tanya, jimat yang paling kuat yang mana, yang bisa menjamin keselamatanmu setelah mati? Dia diam aja. Tapi luar biasa, Tuhan bekerja dalam hatinya. Siang itu istrinya dia 2, yang tua 1, yang muda 1, dipanggil 2-2, sama sebanyak yang kaum kerabat yang ada. Dengarkan semua ya, dengarkan saya ya. Hari ini, siang ini, saya mau ikut Tuhan Yesus. Dia tahu-tahu bisa ngomong gitu. Langsung siang itu saya baptiskan dia. Kita tidak bisa mentobatkan orang, tapi kalau kita menyampaikan Injil, nanti Roh Tuhan itu bekerja, dialah Roh Kuduslah yang berbisik dan mentobatkan orang itu. Itu. Kitalah yang menumpangkan tangan, Tuhan yang menyembuhkan. Kita yang bernubuat, Tuhan yang mengurapi. Nah, caranya gitu. Walaupun kita nggak sempurna, tolong dikerjakan supaya penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mulai berdoa untuk ponakanmu, berdoa untuk ommu, berdoa untuk tetanggamu, teman sekelasmu, itu supaya banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Gitu. Jadi saudara sekalian, kita tahu cerita perumpamaan penabur. Taburan jatuh di jalan, orangnya tidak ngerti, diambil sama setan. Ada sih dapat Injil gitu, masa betul Tuhan kok punya anak, siapa bidannya? Ya, itu orang tidak ngerti, biasa ngomong gitu. Ya. Tapi ada jatuh yang di tanah berbatu-batu, langsung terima. Cuma begitu matahari terbit, terik matahari, layu.
murtad, yaitu orang-orang yang seketika spontan menerima, tapi nanti konsekuensi daripada kebenaran itu kalau dipegang, kadang-kadang ada penderitaan, ada penganiayaan, ada macam-macam cobaan, mundur dia, murtad. Itu berbatu-batu. Kemudian yang jatuh di semak duri itu kan jatuh, tumbuh, cuma semak durinya juga tumbuh, menghimpit sampai tidak bisa berbuah. Nah, itu dikatakan Tuhan Yesus, itu yang semak duri itu adalah kekhawatiran tentang kekayaan, keinginan-keinginan duniawi, itu menghimpit sampai dia tidak berbuah. Nah, saya percaya di sini semua Gereja Isa Al-Masih sini Kudus itu tanah yang baik. Amin. Cuma saya mau bilang tanah yang baik juga macam-macam. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Dan saya berdoa supaya kita sekalian ini tidak hanya jadi tanah yang baik, tapi tanah baik yang berbuah lebat, kalau bisa 100 kali ganda. Itu sampai jemaat penuh, sampai urapan Roh Kudus penuh tengah-tengah kita. Itu. Pemuda satu kali sakit, mungkin mati, tapi itu rohnya diangkat ke surga oleh Tuhan. Senanglah, ya. Familinya sudah di dekatnya, di sekitarnya tempat tidur. Pada waktu dia di surga, katanya itu pemandangan bagus, taman bagus, ketemu teman-teman lama juga. Ada teman yang dulu satu kelas di SD. Salami dia. Kamu teman sekelas dulu. Masih ingat gak kita ada teman yang dekat dengan kamu itu? Kamu pernah doakan dia gak? Kamu pernah bawa dia datang pada Tuhan belum? Tidak bisa jawab dia. Jadi teman ini ya pergi. Terus ada lagi datang. Kamu dari kota anu ya? Iya betul. Ponakan saya itu di dekatmu, tetanggamu. Pernah kamu injili dia enggak? Pernah kamu bawa dia dalam kepada Tuhan enggak? Ajak ke gereja enggak? Dia diam aja karena enggak pernah gitu. Jadi walaupun masuk surga, saya enggak bilang di surga ada orang nangis ya, tetapi dia ini ada hal-hal seperti itu rasanya hati enggak enak. Kenapa ya dulu waktu masih hidup kok saya enggak menggunakan kesempatan dengan baik gitu. Itu. Satu lagi datang, kamu dulu kan itu main badminton sama-sama kan di sana. Ditanya, itu teman kita itu sekarang di mana yang biasa kamu ajak main badminton itu? Juga dia enggak bisa jawab. Di surga sih tidak ada orang nangis, sedih tidak ada, cuma perasaan tidak begitu enak gitu loh. Ya. Katanya dalam penglihatan itu satu kali lalu rombongan Tuhan Yesus datang bersama malaikat-malaikat dengan sorak-sorai, dengan musik yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus mendekat itu dia memandang mata Tuhan. Mata Tuhan sih tidak menghukum. Cuma seperti Tuhan itu bertanya, dari sorotan mata Tuhan bertanya, kamu ke surga kok sendirian? Kamu kok tidak pernah ajak orang-orang lain gitu. Sampai akhirnya dalam penglihatan itu dia berteriak, Tuhan, tolong Tuhan, beri aku kesempatan lagi. Izinkan aku pulang ke dunia. Dan dia berjanji, tiap tetes daripada keringatku nanti, aku gunakan untuk kerajaanmu. Tahu ya, itu namanya Mr. William Booth, pendiri daripada Salvation Army, tentara keselamatan. Makanya dia tidak mau anggota biasa. Semua itu adalah bala tentara keselamatan. Kemanapun pergi, bawa keselamatan. Itu luar biasa. Ya, kita masih punya rumah sakitnya di Semarang itu, rumah sakit William Booth. Itu ceritanya itu begitu. Hidup adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada kita untuk bawa jiwa-jiwa. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, itu kalau dalam bahasa
Yunaninya itu sebenarnya evangelion kan, evangelism, ya evangelion itu katanya, kata itu selalu dipakai kalau setelah perang. Kalau perang gitu, zaman dulu perangnya di luar tembok kota, kalau menang itu satu tentara akan lari menuju istana itu, akan teriak-teriak, evangelion, kabar baik, kabar kemenangan, kabar sukacita. Dipakai untuk Injil. Setan sudah kalah. Jangan masuk neraka. Surga terbuka, sola gracia. Ada anugerah besar. Tuhan Yesus mau mengampunimu. Gitu loh. Ya, bawa Injil. Kabar sukacita jangan dipendam di hati. Sampaikan pada teman-teman bahwa nanti ada sebagian menolak, sebagian menerima, ya izinkan Tuhan sendiri yang menjamah hatinya. Kita tidak usah khawatir. Amin. Ya, jadi itu evangelion. Dan mulai dengan diri kita sendiri. Tahun 70-an saya masih menangin penginjil dari India yang cukup dikenal, Bhakt Singh, ke Jakarta dia. Dia kalau khotbah itu pakai jubahnya putih dan sepatunya dicopot gitu ya. Bagus sih. Bhakt Singh ini dulu sekolah, kalau nggak salah, sekolah insinyur di Kanada, di Amerika sana. Setelah dia bertobat, dia berdoa untuk India. Tuhan, kirimkan misionari Tuhan. Kiranya terjadi kebangunan rohani di India Tuhan. Tolong Tuhan gitu. Satu kali ketika berdoa dia dikasih penglihatan peta India. Langsung Tuhan berkata, bagaimana kalau kamu sendiri kembali ke India untuk bawa Injil? Itu ceritanya itu. Ya, menurut saya sih sampai sekarang pun ada ratusan gereja yang dibangun oleh Bhakt Singh ini, yang Tuhan pakai di dalam kehidupannya. Saudara dan saya boleh aja berdoa, tetapi marilah kita menyediakan diri sendiri juga untuk ikut serta di dalam pelayanan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam hidup saya, keputusan yang saya ambil itu, saya endekos di Kampung Kulitan, Semarang sebenarnya. Masih studi kedokteran pada waktu itu. Sebab hati merasa ada panggilan. Saya berdoa kira-kira waktu itu mungkin jam 9, jam 10 malam. Itu saya mendengar suara, ada orang merintih. Roh Kudus berbisik, satu orang merintih, kamu bisa dengar gak? Ya dengarlah, saya gak tahu siapa. Itu mungkin teman endekos mimpi apa gitu. Terus Roh Kudus berbisik lagi, kalau satu orang bisa kamu dengar, kenapa kamu tidak bisa mendengar? Ada jutaan jiwa yang menjerit untuk keselamatannya. Nah, malam itu saya ambil keputusan untuk mau menjadi hamba Tuhan. Itu saya sekalian, jadi semua kita, saya tidak sampaikan bahwa semua saudara harus jadi pendeta, ya janganlah. Kalau tahu banyak yang pendeta kan kita nanti ikut disaingi ya. Enggak begitu. Tapi semua kita ikut di dalam pelayanan. Semua kita jadi pemenang jiwa. Semua kita punya hati, kita persembahkan kepada Tuhan. Pakailah hidupku, pakailah tanganku, pakailah mulutku, bahkan pakailah hartaku untuk kemuliaan bagi namamu. Gitu. Dan nanti Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Memang betul, jangan kita yang mencoba mentobatkan orang. Pertumbuhan rohani juga tidak boleh dipaksakan. Itu padi kalau disemaikan, ini teman saya cerita, ada petani yang nggak sabar. Ini dilihat tiap hari kok tidak tinggi-tinggi, disemaikan. Lalu didudutin, ditarik sedikit-sedikit, ya mati malah.
Kita hanya menyiram, kita hanya kasih pupuk, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi bukan kita. Gitu. Kalau memang belum waktunya ya belum. Di Semarang itu ada tante yang sangat setia dalam agamanya. Dan ditunjukkan pada saya patung-patungnya banyak, dan ada satu ruangan khusus. Kalau ada dukun, ada tukang jambi-jambi atau apa itu ada tempatnya. Saya beberapa kali injili enggak mempan. Gitu. Tapi kalau sudah waktu Tuhan luar biasa. Satu hari ketemu lagi di Amerika itu tante, ya. Itu dia kena sakit, pulang sampai Jakarta. Saya tengok di Jakarta di Lipo Karawaci sana. Saya omongi, tante, Tuhan mengasihi tante, mau supaya jiwamu diselamatkan. Siang itu tuh langsung membuka diri hatinya. Dia berkata, ya memang ya panggil yang lain, dewanya yang lain. Saya tahu mereka tidak bisa tolong saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus saja. Di depan anak-anaknya semua itu kita baptiskan dia. Ya saya baptiskan di rumah sakit. Ya percik lah, karena masa di rumah sakit diselam mati nanti. Ya percik tidak apa-apa itu. Dan sekarang saya dengar rumahnya yang dulunya untuk semedi, untuk sembayangan itu, jadi persekutuan doa di situ. Luar biasa Tuhan ya. Ya kalau sudah waktu Tuhan itu waktu Tuhan lah, yang Tuhan sendiri nanti akan panggil mereka. Itu saudara-saudara sekalian, saya berdoa gereja Isa Al-Masih Kudus akan terus diberkati Tuhan dan terus akan maju. Ada kebaktian khusus untuk kaum muda, ada kegerakan rohani, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah akan Tuhan. Semua kita menjadi penjala manusia, bekerja bersama-sama untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, firman-Mu ya dan amin. Kami terbatas dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa memakai segala kelemahan dan kekurangan kami menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk memenangkan akan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara lihat sebentar ke sini sebelum saya lanjutkan doa saya. Yang tua-tua tahu yang namanya John Sung, obor Asia. Saya baca kisahnya. Ya matinya enggak terlalu tua dia. Zaman dulu katanya karena painkiller itu tidak terlalu banyak atau gimana, sampai ditidurkan di atas spray, digoyang-goyang supaya rasa sakitnya berkurang gitu. John Sung namanya, saat-saat terakhir. Tapi di samping dia ada orang yang namanya juga John, misionari Amerika. Hatinya luka. Sebab apa? Zaman dulu istri anaknya nyusul naik kapal karam, mati semua. Tuhan, aku kan misionari, aku kan hamba-Mu. Kenapa? Ya, istri anak-anaknya semua kena malapetaka, mati. Jadi hatinya luka. Sudah mau meninggalkan Tuhan dia. Sudah kalau gitu enggak usah gereja-gerejaan, enggak usah Tuhan-Tuhanan. Tuhan tidak peduli gitu. Itu John misionari ini. Tapi ketika dia satu kali datang mengunjungi John Sung itu, saat-saat terakhir daripada John Sung yang sudah sakit itu, John Sungnya yang ngomong, sekarang ada 2 Yohanes bersama-sama, 2 John bersama-sama.
marilah kita memuji Tuhan sepanjang jalan. Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Diajak nyanyi, langsung bertobat, langsung kembali kepada Tuhan. Itu banyak Tuhan pakai di dalam kesakitan terakhir sebelum meninggal, tetap bawa jiwa. Mirip-mirip Tuhan Yesus, penyamun yang di sebelahnya itu kan. Hari ini engkau bersama aku di Taman Firdaus, saat terakhir bisa menyelamatkan jiwa. Tolong tentu tidak usah tunggu sampai saat terakhir lah, ya. Kalau saya jadi Anda, ya Tuhan, pokoknya ini masih bulan apa? Mei, masih Juli, Agustus, September, Oktober, Desember sampai Desember. Sebelum Desember lah saya mau bawa 1 jiwa pada Tuhan. Sebelum Desember Tuhan, saya mau bawa 1 jiwa untuk diselamatkan. Ya minta sama Tuhan. Dan Tuhan menghargai itu nanti. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami punya hati yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau boleh Tuhan, masing-masing kami tanpa kecuali, tua, muda, pria, wanita, bawa 1 jiwa sebelum Desember terakhir, supaya nama-Mu dimuliakan dan jiwa itu diselamatkan oleh Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami sekalian dalam kasih anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk dan saya kembalikan kepada yang memimpin. Ya, 2 sesi berturut-turut pagi dan siang hari ini kita diberkati Tuhan dengan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Sutanto. Kami menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi untuk kesekian kalinya kepada Bapak Pendeta Adi Sutanto bersama dengan tim yang berkenan hadir untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kita untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kita berdoa kiranya pelayanan beliau dimanapun Tuhan percayakan, baik itu di mancanegara maupun di dalam negeri, Tuhan akan sertai pelayanan beliau dengan kuasa mujizat. Dan hari ini kita mendapat impartasi roh melalui beliau untuk menyatakan Injil Tuhan kepada kita, menjadi berkat bagi orang lain, untuk menyatakan Injil kebenaran juga kepada sesama kita. Puji nama Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat atau pengumuman pada siang hari ini, tetapi sebelumnya kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Apakah ada selain tamu-tamu istimewa kita? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Iya, tidak ada. Ya, sedikit himbauan demi kenyamanan kita bersama. Dalam setiap ibadah mohon kerjasama dari Bapak Ibu saudara sekalian, yang khusus bawa anak-anak bisa menjinakkan anak-anaknya. Iya, demi kenyamanan bersama sehingga ibadah bisa berjalan dengan tertib. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, ada beberapa penekanan warta jemaat yang saudara bisa ikuti melalui warta digital maupun fisik. Yang pertama diingatkan dan jangan lupa hari Kamis tanggal 18 Mei akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih. Jam 5 sore untuk umum.
Tetapi jangan lupa untuk mendorong anak-anak mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih untuk sekolah minggu atau KAA di hari yang sama 18 Mei jam 8:30 atau 8:30 ya, 8:30 pagi. Kemudian sorenya untuk umum jam 5 sore. Untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus umum, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Budi Cahyono Hartono. Beliau adalah Ketua MPH Sinode Gereja Isa Al-Masih. Dukung dalam doa. Dan setelah itu ada beberapa rangkaian acara, yaitu rally doa Pentakosta selama 10 hari. Pasca atau setelah kenaikan, berarti mulai tanggal 19 sampai tanggal 27, 28 menjelang ibadah Pentakosta. Di tempat ini akan diadakan rally doa Pentakosta yang dimulai jam 6 sore. Silakan hadir untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kita bersama. Rally doa mulai tanggal 19 sampai 27 jam 6 sore di tempat ini. Kemudian ada lagi yang perlu disampaikan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang tidak mengikuti baptisan air, segera memperhatikan beberapa penjelasan, keterangan di Warta Jemaat dan memenuhi persyaratan administrasi seperti yang sudah ditentukan, karena kateksasi baptisan akan dimulai tanggal 6 Juni dan pelaksanaan baptisan akan dilakukan tanggal 9 Agustus. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekarang mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Mohon bagi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun dari tanggal 8 sampai hari ini tanggal 14. Silakan bangkit berdiri. Ya, di sana ada Ibu Kristina, di sini ada Bapak Jeffrey, kemudian di sana juga ada Ibu Trivena. Iya, Ibu Trivena, betul. Kemudian ada lagi di atas, tidak ada Pak Diki, Pak Rudi. Gimana pantauannya? Iya, tidak ada. Iya, ada 2. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kenang-kenangan dulu. Oke. Jangan tutup mata dulu Pak Jeffrey. Hilang ya kenang-kenangannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu Engkau nyatakan kepada kami sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kami, Tuhan yang sangat bertanggung jawab dengan kehidupan kami, dan itu tentunya dan seharusnya lah membuat kami sadar bahwa Engkau senantiasa ada di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kiranya itu menjadi alasan dan motivasi bagi kami untuk selalu hidup percaya dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Engkau. Engkau buktikan dengan banyak hal. Dari setiap hari, setiap detik, setiap saat, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat Engkau nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu terulur atas anak-anak-Mu itu untuk menyatakan berkat atas mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dengan hikmat untuk mengelola seluruh berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, menjadikan engkau menjadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kepada engkau karunia untuk dapat menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, usahamu, ternakmu, studimu, masa depanmu, cita-citamu. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan,
Tuhan menyatakan berkat-Nya atasmu. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas itu. Kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan selalu ada dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau. Demikian pula kami berdoa saat ini untuk anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit atau lemah tubuh dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Sesuai dengan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Engkau akan nyatakan kuasa mujizat untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan. Bahkan meneguhkan iman percaya mereka. Untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau semata. Segala sesuatu yang mereka lakukan, terapi, pengobatan apapun, pakai semua sarana menjadi sarana kesembuhan, pemulihan dari Tuhan kepada anak-anak. Baik itu obat-obatan, dokter, segala sarana prasarana medis, Tuhan sucikan. Dan berkat kesembuhan pemulihan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami agungkan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Kami sadar Tuhan, seringkali kami hanya menyimpan firman-Mu dalam hati kami, tetapi kami tidak mampu menjabarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menyadarkan kepada kami bahwa kami harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadikan sekalian bangsa itu murid-Ku. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk kami mampu dan bisa melakukan tugas kami sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib demi kami. Oleh karena itu, kalau Tuhan begitu mengasihi kami dan memperhatikan kami, maka kami harus melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami mampu dan bisa melakukan tugas kami sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, Engkau akan pimpin, Engkau akan sertai, dan Engkau akan memberikan kemampuan dan kekuatan kesehatan yang prima kepada Pak Adi di dalam melaksanakan tugasnya pada saat ini. Kami tahu Tuhan, berat memang, tetapi hamba-Mu sudah bertekad untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan pimpinan Engkau. Engkau sendiri yang akan memakai, mengurapi, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini bersama dengan dua rekan kami, maka sebentar akan meninggalkan kami untuk kembali ke tempatnya untuk melaksanakan tugasnya, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami pun menyerahkan perjalanan hamba-Mu ini sampai di tempat dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Mereka membuktikan mereka begitu mengasihi akan pekerjaan-Mu dan Engkau sendiri. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau akan kuduskan persembahan kami sehingga akan berguna bagi kelancaran pekerjaan di tempat ini
maupun di pos-pos PI. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berlipat kali ganda, supaya kami makin berhasil di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, Tuhan ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan.